datang di podcast Halusi Nation. Selamat datang Di podcast. Oke, masih gue. Apaan sih? Kambing? Oke, langsung aja kita mau podcast. Gimana kabar kalian? Enggak, lu mau ngomong? Coba lu ngomongin. Enggak. Ngomong. Oke, Kalau gimana ngomong kita diam aja. kabarnya kalian semua? Kita ketemu lagi di Halusi Nation. Oke nih, kita hari ini gimana kabarnya? Bodoh! Gimana kabar lu? Sorry kawan-kawan, dia Jangan udah langsung halu. mulai dulu dong. Gimana Loh, nanya kabar? udah halu. Tadi udah nanya kabar, Bos. Siapa belum? Iya, lu ada Ya, GJ. lu nanya kabar gua alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, terus Lu apa gimana lagi? baik kabar baik? Alhamdulillah baik juga. Nah, kalau Oke. Anda sendiri gimana kabar? Baik dong, sangat baik. Sangat baik. Prima, luar biasa. Prima anjing. Kita mau ngapain nih sekarang? Ya, gimana Ya, tuh? kita bersenggama aja. Bersama. Mau bahas tingkah-tingkah bocah-bocah yang lucu-lucu. Tinggal bukan bocah sih ya. Bocah-bocah ya, apa ya? Remaja. Jadi dari tadi kan kita pas briefing lagi mendiskusikan gitu ya. Anak-anak muda di era yang sekarang era global ini ya. Baik, Suara global. global elit. Di era yang sekarang ini gue nggak tahu ya. Ada bedanya apa? Ini gue cat item kan ya. Iya. Di era yang sekarang ini sangat meresahkan gitu ya. Anak-anak di SMP itu umur-umur berapa tuh? Udah dia Iya, 10, 11, 12. Iya, di umur sekian detik itu lah. Sekian Ya. detik, sekian detik. Karena gue melihat di era kita ya, kita berdua ya, lo anak zaman sekarang ya. Iya, iya. Di era gue pada masa muda itu kasar dengan orang tua gitu ya. Enggak Nggak banget bisa. ya? Anti. Nggak bisa. Iya nggak bisa. Oh, lu juga sama, di Sama era lah, sekarang pasti. ya, sama ya. Karena lu orang Jawa ya. Iya, lebih ada lah. Bodo amat. Jadi menurut gua nih sangat resah banget pada saat kita harus bawa nih podcast ini. Kenapa? Karena biarpun kita nggak ada attitude-nya, kita nggak berpendidikan juga, tapi kita punya sopan santun attitude ya padahal. Iya, sama aja padahal. Gue lagi dengerin dulu nih. Lu halu udah. Iya, biarpun kita brengsek, tapi kita punya attitude terhadap orang tua. Nomor satu. Nomor satu. Karena kalau kita akademis tuh nomor sekian. Enggak gitu gua. Tapi attitude terhadap orang yang lebih tua, siapapun itu ya, entah kakek, nenek, atau orang tua, bapak lu, ibu lu, om lu, itu kita sangat menghormati. Tapi untuk berita ini nggak ada sama sekali rasa hormat itu. Kenapa ya? Gitu. Kita akan bawain sekaligus kita mix nih. Gitu. Yang pertama, lu mungkin udah pada lihat ya video yang ada Remaja. Remaja apa sih? Anak-anak remaja itu. Anak-anak baru pulang sekolah Iya, ya. pulang Itu sekolah. sekolah di gunung kayaknya deh. Iya, Iya. Gue liat kawasannya gitu. Kawasan adem. Ini kayak gini. Kayak lagi di gunung. Ini gua nggak tahu kenapa pas podcast Hallucination ada badai seperti ini. Sebelum kita memulai podcast kita membahas tentang keresahan kita, kita akan turut berduka cita terhadap Dan bela sungkawa terhadap sungkawa keluarga yang ditinggalkan. korban gempa di Cianjur ya. Iya. Berapa 5,6 sekian 5,9 itu ya. Ya itu kan itu banyak korban yang meninggal, ada ratusan ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan Diberi kesabaran gitu. Tapi untuk hari ini gue akan lebih ngebahas tentang yang tadi si anak-anak itu. Iya. Itu yang pertama itu tadi
Ada ibu-ibu yang gua ngeliat nenek-nenek ya. Bukan ibu, nenek-nenek. Itu nenek bukan ya? Iya. Soalnya yang gua liat ibu-ibu di situ. Jadi ada anak-anak baru pulang sekolah gitu, di motor. Terus tiba-tiba dia mungkin di mata ibu-ibu itu dia pengen nanya alamat kali ya. Iya, makanya ibu-ibu berhenti kan. Berhenti gitu. Karena dia ada kontak mata sebelumnya kan. Dari jalan jauh tuh udah mendekat ada kontak mata. Tiba-tiba itu langsung ditendang gitu loh. Itu ditendangnya sama temen yang baru datang. Iya. Dia lari terus nendang gitu. Ini ada apa? Topan. Iya, tiba-tiba ditendang dan langsung tersungkur. Iya. Dan dia berteriak sambil nangis gitu ya. Iya, merintih lah. Padahal itu yang gue baca beritanya itu diduga dia ODGJ. Iya. Nah sekarang kalau kalian bisa lihat, nanti kita akan tampilkan videonya. Kalau kalian bisa lihat, yang mana yang ODGJ? Iya. Nah, gitu. Iya. Karena gue sangat benar-benar resah gitu. Lu kenapa mesti nendang tuh ibu-ibu itu kaum perempuan yang lemah gitu? Buat apa? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Gitu. Sempet diwawancari sama polisi setempat kan, dasarnya katanya iseng. Cuma iseng. Ya viral pengen terkenal. Tapi kan itu tindak kekerasan. Mungkin mereka nggak tahu kalau itu tindak kekerasan. Mungkin itu biasa dilakukan dengan sesama teman-temannya. Iya. Tapi kan dia mungkin belum tahu pengetahuan publik lebih luas kali ya. Iya. Bahwa etika juga bukan melihat rasa hormat yang lebih tua ya, tapi berperilaku gitu loh terhadap sesama manusia, kan ada normanya gitu loh. Tapi waktu muda begitu, Bay? Enggak sih. Enggak kan? Enggak sama orang tua enggak. Enggak ya? Takut lah gua. Kenapa ya? Apa? Udah, kenapa? Ada hubungannya? Mungkin dicari tahu kali sekolahnya di mana ya, pendidikannya seperti apa di sana. Iya, gua agak aneh sih ya. Tapi rata-rata sekolah begitu Bay sekarang. Yang gue lihat agak ekstrim sih. Karena gini, gua nggak tahu ya. Padahal di zaman kita dulu, kita pulang sekolah makin nongkrong loh. Iya. Dan kita bangsat-bangsatan, tapi nggak sebangsat itu. Iya, maksud gua jangan hanya karena itu loh, media-media harus viral, biar viral gitu loh, biar kelihatan keren gitu loh. Kalau dulu kan tawuran ya, negatif sih tawuran, gue ngerti gitu kan. Iya. Tapi kalau ini kan korbannya kayak orang yang tidak berkesinambungan banget sama kehidupannya dia gitu. Tapi akhirnya dibui nggak sih mereka? Dibui. Ditangkap. Padahal Kaseto nggak ada fungsi jadinya ya. Apa? Kaseto masih handelan Kaseto itu. Iya, tapi kan Kaseto juga tidak mau mana. Yang salah ya. Seperti itu gitu loh, modelannya kan aneh gitu. Karena emang udah pasti valid dia salah ya. Sensor. Jadi ya kita sangat resah, kenapa sih Dek Nak mesti seperti itu bertingkahnya. Itu orang tua kalian juga, biarpun memang itu udah GJ loh. Maksud gua kan diduga ya. Maksud gua kenapa sih gitu? Lu masih bertingkah yang apa ya namanya ya? Mereka pikir itu keren gitu. Mungkin keren ya. Merasa keren, dan di videoin cuy. Iya, di videoin. Kenapa bisa gitu? Iya, tapi walaupun bodohnya di videoin, tapi itu sangat menolong bagi kita semua. Iya, jadi mampus kan? Iya, jadi langsung kena batunya kan. Itu sengaja di videoin itu, bukan bodohnya di videoin, tapi sengaja emang niat di videoin. Iya, dan buat bahan jokes itu enggak bodoh. Bukan bodoh, emang sengaja mungkin. Enggak bodoh ya, menurut si bodoh ini. Bodat kau. Viral emang. Bocah itu. Dan ada berita yang selanjutnya, Wai. Yeah. Yang anak sekolah lah, gue nggak tahu SMP nggak tahu SMA, dia di Bandung ya. Oh, yang dibully sama temannya itu. Dibully itu pakein helm terus dipukul-pukulin. Tabok-tabokin itu di zaman gue ada. Tapi nggak pingsan. Oh, ini pingsan. Ini pingsan. Wah, kenceng dong berarti dong. Gue nggak tahu deh tuh kenapa tuh. Kelakuannya tuh makin menjadi-jadi. Soalnya kalau yang sekarang tuh gue ngelihat orang yang kurang menonjol, yang temennya nggak banyak, malah kok dibully gitu loh, bukan ditemenin gitu ya, nggak ngerti gue. Dulu gue gitu loh, ada yang kesepian gue temenin gitu.
Halo. Enggak, Cek. Coba cewek yang lu temenin. Halo Traveloka. Ya, itu juga pembulian di sekolah-sekolah tuh semakin marak lagi. Semakin eksis lagi. Gitu, gue nggak tahu ini yang salah sekolahannya atau didikan orang tuanya atau tongkrongan. Film gue sih tongkrongan kayaknya. Lingkungannya teman-teman. Tongkrongan dan campuran dengan sosial media. Mungkin yang bocah-bocah itu, oh ini jadi viral nih, Nah, itu ngebukin dia ini. pengen viral kan. Mungkin Balik dari kecil udah terlatih untuk jadi terprovokasi gitu ya. Atau memprovokasi provokasi. gitu. Kenapa ya? Nggak ada kegiatan lain gitu ya. Ikut PUBG gitu. Nah, iya e-game. Oh, iya. Game gitu Iya. yang positif gitu akan menghasilkan uang, bukan menghasilkan kasus gitu loh. Iya. Sok bijak anjing. Tapi bener wah, ini sahabat sih gua. Karena Karena gue sebenarnya kalau yang bully masih bisa ditangani dengan baik lah. Tapi perilaku yang anak nendang Nenek-nenek. ibu-ibu tua ini itu aduh nggak Iya. ada akhlak gitu itu loh. nggak ada halak bener. Kenapa ya anak-anak itu Mungkin ya? gue kalau di situasi itu gue nggak tahan sih, akan melakukan tindakan tercela gue kalau di posisi itu. Di posisi mana nih maksudnya? Lu orang melihat kejadian Melihat kejadian langsung nggak bisa gue karena dia ngerasa mungkin karena ini ODGJ nggak bakal ngadu, nggak bakal kenapa-napa juga. Padahal kan di videoin sama temannya ya. Iya, kalau dia luka dalam Iya. terus tiba-tiba meninggal, tahu apa dia tentang hal itu? Tentang tanggung jawab tahu apa gitu. Tapi benar sangat meresahkan sih, kasihan gitu. Karena Siapa yang kasihan nih? Orang tuanya Nenek-neneknya. juga kasihan sebenarnya. iya orang tuanya jadi malu guys. Iya kan udah cari duit, Buat susah-susah lain. buat sekolah gitu kan. Kok gitu? Tapi gue nggak tahu juga sih. Ada orang tuanya kadang suka membela yang terlalu berlebihan gitu ya. Banyak. Soalnya di zaman sekarang tuh begitu. Kalau yang salah malah dibela sama orang tuanya, gue bingung. Ya, karena anak gue gitu kan. Ini kan Dan berita yang satu lagi nih, Wai. iya. Anak sekolahan juga. Kenapa yang mana? Itu di Jawa Timur. Nah, Nanti beberapa videonya kan kita tampilkan yang tadi ODGJ, diduga ODGJ kita akan tampilkan. Yang dibully juga kita tampilkan dan yang ini juga akan kita tampilkan. Tapi di sini kita lebih mengulas ke aturan lu sebagai pengguna jalan gitu. Yang gue lihat di video itu, yang tadi gue tunjukin tuh, iya. dia naik motor dan ditilang polisi. Gitu, kita nggak perlu ada di lokasi itu. Gue juga bisa tahu itu salahnya apa. Iya. Karena gue juga bukan pemakai motor, tapi gue tahu dia nggak pakai helm. Gue nggak ngerti, gue emang orang Jawa tapi gue nggak tahu bahasanya dia. Karena sambil nangis, Wak. Dia ngomel-ngomel, sambil Ngamuk-ngamuk ya, ngomong sambil nangis. Terus, Tapi polisinya baik-baik loh itu cara penyampaiannya. karena dia Direkam, saya direkam. Direkam. Anggap baik gue nggak lihat. Jadi yang video ini tuh, Ini tuh. gua rasa itu plokisnya juga. Karena kan plokis itu kan di zaman sekarang itu polisi boleh memvideokan dan yang ditilang pun boleh memvideokan, saling memvideokan untuk mencari bukti. Sekarang kan begitu kan, biar lebih mudah. Nah, si bocah tengik itu Tidak terima. tidak terima dan marah-marah, ngatain anjing, cuk, segala macam. Jawa Timuran lah pokoknya. Tolol lah apa. Nah, sampai itu kameranya kayaknya dipukul. Nah, akhirnya dia diringkus polisi dan dinyatakan itu dia memaki dan bla bla bla, gua nggak tahu lah. Melawan petugas karena ya maksud gue gini ya, lu udah salah jelas, lu nggak mau terima resikonya, itu kan tolol banget gitu. Maksudnya kalian ini kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan
energinya masih lebih ya. Iya. Tenaganya masih kuat-kuat. Nah, Diarahkan ke yang positif gitu loh. karena tenaga kuat-kuat, energi banyak, otaknya jadi mengecil. Jadi dari 3 kasus itu, kalau gua memvoting yang paling terparah adalah yang diduga Nenek-nenek. ODGJ itu ya. Yang nenek-nenek itu sudah Ya. obat. Karena kalau kita ngebahas tentang overall ini, itu yang semua gue sebutkan tadi itu benar-benar anak kecil semua. Bukan anak kecil, maksudnya remaja. Kenapa nih mental-mentalnya gitu? Maksud gue, lu nyari duit belum, punya anak belum, punya istri belum. Kadang kalau gue lihat itu media sosial tuh sangat berpengaruh besar ya. Sangat. Untuk bukan menginfluence yang negatif ya, tapi apa ya? Dia menstimulus anak kecil ini, bukan anak kecil juga ya. Menstimulus anak-anak ini untuk beraksi dan Anarkis. Iya, bukan beraksi anarkis, ekstremis sih sebenarnya itu. Ekstremis, cuman Lebih mereka ke penasaran ingin mencoba gitu. Nah, menerima di kepalanya dan diprosesnya itu hal yang Biasa. lumrah gitu. Iya. Padahal itu nggak lumrah. Iya. Ada hukum gitu mungkin. Ya, Ya, belum ngerti juga mungkin ya, belum paham soal hukumnya. gimana? Berarti Gue ngerti dulu. TK Dulu, anak rajang sekarang beda. Iya, gue belum ada teknologi masih TK, ngeliat orang ditilang pun tahu. Berarti yang paling benar adalah di sekolah sekarang menerapkan kurikulum yang ada yang namanya melek teknologi kayaknya. Lebih ke sosial media. Nah, itu bisa tuh kita jadi gurunya. Psikologi sosial lah ya. Nah, iya. Gitu. Jadi sekali lagi kita di sini open mic ini karena kita merasa-rasa dengan anak-anak di era yang sekarang. Gue nggak bilang semua ya, tapi yang gue lihat di dalam sosial media ini sangat merasakan dan itu juga banyak. Iya, dan gue sih pengennya sih ya, harapan gue ya ke depan ya. Mulai dari zaman SD sampai dari SD lah ya, kalau bisa, kalau nggak SMP lah ya. Pelajaran psikologi sosial tuh udah diadakan gitu loh di sekolah-sekolah. Iya, mungkin kalau di dalam sekolah dasar atau SMP itu udah dimasukin ya. Iya, maksudnya nggak harus Dulu ada, wah. PPKM bukan psikologi sosial. bukan ya, beda ya. Iya, nah ini psikologi sosial, jadi dia mengenal dirinya akan kesadaran sosial, kemasyarakatan gitu kan, etika-etikanya itu lebih dalam lagi soalnya kalau psikologi Iya. sosial. Jadi jangan cuma ada di ilmu tinggi kuliah aja gitu kan. Kan kita nggak ada yang tahu kalau orang ada yang menempuh kuliah, ada yang tidak mau, ada yang nggak mampu, macam-macam. Kalau itu sejak dini diajarin mengenai psikologi sosial tersebut kan jadi bangsa Ya, kita kayak jadi semakin maju gitu loh, Iya. SDM-nya. Cuman gue jadi kepikiran yang mahasiswa bahkan lulusan psikolog aja masih kayak tai kelakuannya. Gimana yang dia dari kecil kayak gitu udah begitu kelakuannya. Iya makanya. Besarnya Dan jadi- sekarang kita kan racep. Sekarang kita berharap bahwa pelajaran psikologi sosial itu sejak dini lah udah ada gitu. Besarnya jadi raja terakhir bangsat dia kayaknya. Iya emang gitu nanti. Ini nggak ngomong raja terakhir emang. Nah, Apaan tuh? ya apa ya, gue jadi bingung mau ngomong apa lagi karena gue nggak pernah untuk berpikiran untuk melakukan hal yang kayak gitu tuh nggak ada sih sedikit di kepala gue. Terbersit pun nggak ada ya, sih terbersit pun apa sih? Lah, Najwa Shihab lu bangsat. Gitu. Jadi buat kalian yang lagi beranjak dewasa, attitude aja deh, lu nggak usah akademik pintar tapi attitude lu bagus aja itu. Karena lu akademis pintar, lu nggak punya attitude. Apaan tuh? Apaan tuh? Gimana ya? Gue mau terbang nggak bisa lagi. Karena gini, menurut gua kalau lu memang kurang smart atau nggak smart tapi attitude lu bagus, Sukses. menurut gua sih akan ya insya Allah sukses. Ya jauh lebih baik lah. Ya intinya lu berperilaku baik aja gitu, biarpun lu bodoh, karena lu berperilaku baik, apapun yang baik akan menghasilkan yang baik. Iya dong. Iya betul. Secara nggak langsung. Iya betul Iya. betul. Gitu ya. Tapi benar, kita benar-benar sangat meresahkan untuk anak-anak remaja zaman sekarang gitu. Nggak semua, ingat, gua nggak pernah bilang semua, tapi beberapa yang kita lihat di sosial media. Bukan berarti kita baik juga, kita juga bajingan, tapi kita punya attitude gitu. Oke. Ya kan, smart people lagi. Kalau dari lu gimana, Pak? Ya Kalau lu aja, ini biar loading dulu. Gimana buat pesan buat anak-anak remaja zaman sekarang? Ya jangan jadi selonong boy lah. Wis gila. Jadi kita tuh
apa-apa tuh mesti lihat dulu gitu loh. Setiap situasi, keadaan itu kan ada tata caranya gitu loh. Tata cara bicara, tata rasa buahnya gitu. Ngapain tuh? Nggak tahu gua. Jadi semua itu ada tata caranya, ada tata tertibnya. Ya. Kan di setiap sekolah dari zaman TK gue udah baca tuh tata tertib di sekolah. Iya. Dari situ pun ya mungkin kita nggak terlalu inget-inget banget ya, apa sekarang udah nggak ditempel gitu di setiap sekolah kita nggak Kayaknya tahu. nggak ada. Udah langsung masuk ke handphone masing-masing. Semua by e-learning, Iya. by PDF gitu kan. Nah maksud gue ya janganlah kita beradu mekanik dengan cara lihat di sosmed gitu loh. Jangan beradu mental gitu loh, karena itu nggak guna, bener deh, sumpah. Nyesel lo gedenya, nggak cool. Iya. Lu mau jadi cool tuh ya lu mesti ada implementasi ya, macam misalnya kalau di luar ya, bukan di Indonesia ya. Adrenalin junkie, lu terjun ke laut gitu dengan ketinggian itu kan. Ekstrim, olahraga ekstrim ya. Nah itu kan mengeluarkan energi-energi yang berlebih gitu. Misalnya lu akan lari ke sport atau lu lari ke e-sport. Sekarang kan anak-anak sekarang enak Iya benar. pada e-sport kan mengeluarkan energinya gitu. Nah di situ kan sudah jelas dan lugas bahwa udah disediakan kegiatan-kegiatan untuk generasi baru untuk menghadapi era-era sekarang gitu. Iya. Karena kalian harus pintar. Nggak usah lah kayak demi TikTok kalian follower likes Iya, kan nggak belum jelas tentu. ya. Kasihlah kami lah gitu loh. Like gitu loh, subscribe, di-share, tolonglah gitu kan. Kalau lu gimana Yan? Kalau gua ya apa, gunakan sosial media sebaiknya lah. Gimana Filter aja, jangan Gimana filter tuh gimana? Tatap. Enggak, tar dulu. Gimana? lihat yang baik-baik aja, jangan Enggak ada. Di slide ada yang nggak baik juga. Filternya lihat yang gimana? Ajarin. bener-bener aja, jangan hal-hal yang negatif dilihat terus dilakukan gitu loh. Tapi kita lagi membahas tentang anak-anak remaja, bukan sosial media. Ini nggak bakal kan anak-anak remaja, siapa tahu itu contohnya melihat dari sosial media mungkin yang kan. mereka yang mencontoh. Iya, mencontoh itu. Contoh dari sosial media. Ya jadi kalian nggak jadi harus melek teknologi juga, bahwa sosial media itu nggak tentu semuanya baik yang kalian lihat. Bahkan ada yang berbuat jahat pun itu skema ya. Iya, itu Itu buatan. dibuat gitu. Kalian harus pinter-pinter lah memilah gitu. Ya, kadang pengen coba buat-buat malah jadi ekstrim kan bahaya kan. Ya. Bukan masalah bahaya ke kalian juga, kasihan orang tua kalian. Iya benar. Nyari duit itu susah loh. Ya. Nanti kalian rasain sendirilah. Iya. Kalau easy, kalau enggak kami nggak begini. Sayang. Jangan lupa like, subscribe. Emang udah ada? Enggak perlu ngingetin doang kan. Boleh silakan ingat. Jangan lupa like, subscribe udah. Itu Udah paling itu penting doang. sih. Iya. Di-share enggak ya? Di-share Share nggak? juga boleh. Oh iya. Jadi kesimpulannya tadi yang udah kita sebutkan, intinya kalau dari gua yang paling penting adalah attitude nomor 1. Akademis nggak usah lah, karena di era sekarang lu mau jadi juru selamat itu sopan santun menurut gua ya, minimal sama jujur gitu. Kenapa jadi podcast tetangga gua kayak ngomongnya bangsat. Jangan lupa di subs, di likes, di komen juga boleh. Bila kalian punya keluh kesah atau keresahan dalam hidup, kalian bisa DM di IG kita di sini nih. Sini nih. Ntar kita bersama dan jangan lupa di Dia apa? Saweria, Tuh. ya kan? Saweria Sini, tuh. Saweria. Untuk ngelesin teman kita yang ini biar belajar ngomong yang baik dan benar. Dan jangan lupa kalian bisa dengarkan langsung di Spotify. Kalian tulis saya di search engine-nya Halu. Langsung nongol nomor 1 paling atas, kawan. Nah, podcaster favorit. Udah kayaknya sampai di sini dulu keresahan kita tuh ngebahas tentang anak-anak remaja di era sekarang. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf atas kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Yang negatif tolong dibuang, yang positif dikantongin boleh. Terima kasih, kembali lagi saatnya bodoh. Sampai ketemu di acara kami Halusination.